hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama akan memulai peribadatan kita di Minggu Paskah yang keempat 2021. Kita masuki ibadah Minggu Paskah yang keempat ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Karena itu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya ada pada saudara sekalian. Amin. Amin, amin, amin. Jemaat Tuhan, pemeliharaan Tuhan menjadi dasar pengharapan bagi setiap orang percaya dalam menjalani kehidupannya. Pemeliharaan Tuhan terwujud di dalam kepemimpinan Yesus yang memperhatikan umatnya, bahkan rela memberikan nyawanya bagi setiap manusia. Kami mau meneladan Yesus. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari pada saat ini kita akan mengangkat litani dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Jemaat bagian yang masuk. Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Aku tidak takut bahaya. sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, Seumur hidupku. dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. Mari, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersukacita memuliakan nama Tuhan dengan pujian nyanyian Kidung Baru 49 bait pertama dan bait ketiga. Tak kutaukan hari esok. Hari esok, namun langkahku tegap, ku
bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tak ku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir hidup. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat kudus kepunyaan Tuhan, bagi setiap orang yang bersungguh-sungguh bertobat, Tuhan berkenan untuk menyatakan anugerah dan kasih-Nya sebagaimana dinyatakan di dalam surat Yohanes yang pertama bab 3 ayat 16 yang demikian. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Demikianlah saudara berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari, pada saat ini kita pun akan senantiasa mengingat kasih Allah melalui persembahan yang saat ini telah kita kumpulkan, yang didasari dalam firman-Nya, tertulis di dalam surat Korintus yang kedua, bab 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena terpaksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari dengan penuh sukacita, dengan kerelaan hati kita akan mengaturkan persembahan ini diiringi pujian pelengkap Kidung Jemaat 216 bait pertama dan bait yang ketiga. Berlimpah sukacita di hatiku.
berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Saudara-saudara, mari kita akan tundukkan kepala kita. Kita akan menghadap Tuhan di dalam doa syukur dan memohon pertolongan untuk menerima pelayanan sabda sekaligus menyiapkan diri kita di dalam menerima berkat sakramen. Ya Tuhan kami yang hidup, oleh hidup-Mu maka keselamatan nyata yang telah Engkau nyatakan menjadikan kekuatan baru dalam segenap usaha karya pemberian-Mu. Dan itulah yang membuat kami senantiasa merasakan sukacita dan senantiasa layak untuk kami syukuri, seperti pada saat ini pun kami datang dengan segenap syukur. Terima kasih pemeliharaan Tuhan yang mencukupkan, bahkan memampukan kami untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Sehingga dalam hal ini, sekecil apapun yang kami kerjakan dalam nama-Mu, sungguh kami melihat menjadi sesuatu yang berharga, sesuatu yang besar, sesuatu perkara yang agung dan mulia bagi kehidupan. Karena itu ya Tuhan, atas semua yang Kau kerjakan atas diri kami mengucap syukur, bahkan kami menghaturkan tanda bakti sembah kami, syukur kami kepadamu melalui persembahan yang kami kumpulkan pada saat ini. Tuhan, layakkanlah persembahan kami, terimalah, dan kiranya Engkau berkenan memakainya sebagai sarana karya kemuliaan-Mu yang telah memberikan kemenangan atas kematian, atas segenap dosa, dan itu semua membawa pengharapan dalam segenap karya kami untuk hidup yang baru ini. Berkatilah saudara-saudara kami yang Kau pilih untuk mengelola persembahan ini, dan berkatilah seluruh orang yang terulur untuk mengaturkan persembahan ini pula. Tuhan, jagalah mereka, pelihara mereka senantiasa, secara khusus di saat-saat yang penuh dengan kesulitan yang belum berakhir oleh karena pandemi COVID-19 ini. Biarlah itu semua ada di dalam kasih-Mu yang nyata, sehingga kami benar-benar akan merasakan kuasa penyertaan Tuhan yang memimpin hidup kami dan memberikan kekuatan, semangat untuk tetap melakukan perkara-perkara yang indah bagi kehidupan. Berkati bangsa kami di tengah upaya yang baik untuk mengatasi pandemi ini. Vaksinasi kiranya dapat kami terima dengan sepenuh hati, dengan kebenaran hati, sehingga kami pun ikut bisa berpartisipasi di dalam program ini, dengan mau untuk menerima sekaligus percaya bahwa ini semua akan menjadi cara Tuhan melalui langkah para pemerintah kami untuk membebaskan kami dari sakit penyakit. Demikian pula dengan protokol yang harus kami jalani.
Mampukan kami tetap berani untuk melakukan hal yang baik dan benar, sehingga semuanya Tuhan akan semakin nyata kasih kuasa pertolongan Tuhan. Kini mampukan kami untuk mendengarkan sabda Tuhan, apa yang Kau kehendaki di dalam masa peringatan Paskah ini. Kiranya kami semakin hidup di dalam kemenangan Tuhan. Nyatakanlah kehendak-Mu dan kami akan mendengarkan. Dan semuanya Tuhan kami mohon, kiranya Roh Kudus berkarya di tengah kami, oleh karena kuasa nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pemberitaan sabda pada saat ini sekaligus menjadi dasar kita untuk yang melaksanakan sakramen, yaitu sakramen perjamuan. Kita akan dengarkan dari kesaksian Injil Yohanes bab 10 ayat 11 sampai 18 tentang gembala yang baik. Demikianlah Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan orang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikianlah Injil Kristus. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena hingga saat ini kita diperkenankan Tuhan untuk merayakan minggu-minggu Paskah, minggu-minggu kemenangan yang telah Tuhan tunjukkan melalui kebangkitan Dia yang hidup dari antara orang mati, dan itu menjadi tanda yang nyatakan keselamatan yang kekal sekaligus kekuatan dari setiap hal yang bisa kita jalani untuk meraih kehidupan yang baik sebagai kehidupan yang baru. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita capai atau apa yang memang menjadi
harapan kita di dalam mewujudkan atau di dalam memiliki kehidupan yang baik, kehidupan yang berkualitas. Nah, maka pada saat ini kita diajak untuk berani meneladan suatu kepemimpinan yang benar. Pemimpin yang benar adalah keberanian dari seorang pemimpin. Yang jelas Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dasarnya adalah bahwa tidak semua orang yang dipandang sebagai seorang pemimpin pada kenyataannya mampu untuk berfungsi dengan benar. Justru yang terbanyak adalah berupaya untuk menggunakan statusnya itu untuk mencari keuntungan sebagai suatu orientasi kebutuhan dirinya, pribadinya. Maka buah dari tanggung jawab atas status kepemimpinannya itu tidak akan mampu terlihat secara baik. Justru pada akhirnya yang sering kali terlihat malah ada banyak masalah yang terjadi di dalam kehidupan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, maka kita baik untuk mengingat apa yang menjadi istilah Jawa, yaitu dengan butuh dan andarbeni. Nah, butuh dan andarbeni ini Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya merupakan sebuah etos, sebuah sikap yang dapat menentukan kualitas serta keutuhan sebuah karya seseorang beserta dengan hasilnya. Bahkan juga menentukan sejauh mana kepribadian dari seseorang itu sendiri. Nah, oleh karena itu di sini Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bila seseorang melakukan pekerjaan karena hanya sekedar motif butuh, karena mengejar kebutuhan diri, nah bisa saja yang penting akhirnya asal jadi. Karena itu kualitas dan keberlangsungannya pun tentunya akan belum bisa terjamin. Namun sebaliknya, dengan motif andarbeni terhadap pekerjaan, maka pekerjaan ini tidak cukup asal jadi. Karena itu perlu, bahkan harus ditangani dengan serius, ditangani dengan sepenuh hati. Dan ini dasarnya bagaikan sesuatu yang sangat berharga atas milik diri sendiri dari sang pekerja itu. Sehingga dari kualitasnya di sini pun akan bisa membanggakan. Demikian juga terhadap keberlangsungannya akan tetap terus bisa terjadi. Nah, Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, motif yang terakhir ini atau motif andarbeni inilah yang sering kali kita kenal dengan istilah berintegritas, atau suatu keberanian untuk memberikan diri terhadap tugas atau pekerjaan atau tanggung jawab sebagai atau demi hasil yang terbaik. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan filosofi sederhana ini, maka kita sebagai gereja Tuhan, sebagai orang-orang kudus kepunyaan Tuhan, di mana kita dipanggil di dalam kasih anugerah Tuhan, kekudusan yang Dia telah berikan melalui pengorbanannya, melalui penebusannya, maka kita sesungguhnya juga sebagai pribadi pemimpin kehidupan baru di tengah dunia ini. Nah, dari itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
maka sesungguhnya perlu kita sadari bahwa gereja dituntut untuk memiliki keberanian oleh sang pengutusnya. Dituntut keberanian oleh sang pengutusnya sebagai pemimpin kehidupan baru, yaitu kehidupan oleh karena kasih karunia yang telah dinyatakan Allah di dalam nama yang kudus, Yesus Kristus Sang Penebus, dengan tujuan untuk menyatakan kuasa kasih Allah yang sempurna, kasih kuasa Allah yang utuh, yang memulihkan atau menyelamatkan. Itulah sesungguhnya yang harus kita pahamkan diri kita sebagai gereja pada konteks ini. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menegaskan ini melalui pemberitaan firman Tuhan dari Injil Yohanes 10 ayat 11 sampai 18, kita diajak untuk melihat perkara yang penting. Dalam perikop Yohanes 10 ini, kita bisa melihat di situ ada pernyataan dari Tuhan Yesus tentang model kepemimpinan sejati, di mana kepemimpinan yang sejati itu sesungguhnya ada di dalam dirinya, yang kemudian dipersonifikasikannya dengan sosok atau melalui figur gembala yang baik. Nah, gembala yang baik di sini tentunya ada poin-poin yang penting untuk dicermati, sebagaimana itu diinginkan oleh Yesus sendiri. Ada dua hal atau dua perkara penting sebagai gembala yang baik, sebagai model kepemimpinan yang sejati. Yang pertama, bahwa kepemimpinan yang baik atau gembala yang baik itu adalah memberikan nyawanya. Sekali lagi, yang pertama adalah memberikan nyawanya. Bukan malah sebaliknya Bapak Ibu. Karena di situ Yesus memberikan perbandingan, ada ternyata memang gembala yang karena kebutuhan saja, karena pekerjaan saja, tidak bisa memberikan nyawanya. Malah justru meninggalkan domba-domba gembalaannya saat serigala datang hendak memangsa mereka. Nah, oleh karena itu sekali lagi yang ditekankan di sini sebagai gembala yang baik atau pemimpin yang berani, atau keberanian dari seorang pemimpin adalah memberikan nyawanya. Yang kedua, Bapak, Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yaitu keterbukaan serta memberikan perhatian penuh sehingga dapat memberikan atau dapat membuat kenyamanan bahkan keamanan bagi setiap domba di tengah aneka masalah yang bisa mengancam hidupnya. Nah, inilah sesuatu poin yang penting yang kedua yang Tuhan nyatakan sebagai poin di dalam gembala yang baik atau seorang pemimpin yang baik, yang berani. Dan di sini ada perbandingannya, bukan malah lari saat ada kesulitan atau bahaya yang datang. Yang jelas sekali lagi ini ada kepedulian seutuhnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah sikap dari Yesus sebagai bentuk integritas hidupnya atas pekerjaan, atas tanggung jawab yang akhirnya membawa buah yang membanggakan, buah yang layak di hadapan Allah, sekaligus di sini mampu memberikan kelangsungan dari berbagai aspek. Kelangsungan bagi kehidupan
pribadi seseorang, kelangsungan bagi kehidupan orang-orang di sekitarnya pula. Bahkan kelangsungan bagi kehidupan alam semesta di sekelilingnya. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih Tuhan, disinilah keberanian pemimpin sebagaimana ada 2 poin yang penting dinyatakan oleh Yesus ini harus ada. Sehingga Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih Tuhan, pada akhirnya setiap orang yang ada di dalam pemeliharaan atau di dalam pemimpinan orang yang berani seperti ini akan sungguh-sungguh tetap memiliki semangat untuk tetap terus berkarya, bekerja, melakukan kebaikan-kebaikan yang membawa buah yang baik pula. Nah, di sini sekali lagi pada akhirnya mengajak kepada kita bagaimana kita merespon atas Paskah yang saat ini kita peringati bersama-sama. Yesus telah memberikan keteladanan keberanian seorang pemimpin. Keberanian seorang pemimpin yang menyatakan integritasnya, totalitasnya. Nah, itu pula sesungguhnya yang harus dimiliki kita sebagai gereja. Apapun persoalannya. Maka sebagaimana dalam sejarah gereja, ketika para muridnya pada akhirnya harus meneruskan apa yang menjadi tugas yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Walaupun mereka diancam, mereka disiksa, dipenjara, tetapi karena merasakan kuasa dari Allah yang hidup itu, dari keberanian Yesus itu, maka pada akhirnya membuat mereka tidak pernah bisa terhentikan untuk melakukan karya-karya keselamatan di dalam nama Yesus. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mari kiranya ini benar-benar kita wujudkan dalam pelayanan kita, sebagai cara kita merayakan secara nyata akan Paskah di masa-masa ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Dan mari melalui sakramen yang saat ini telah tersedia bagi kita, maka kita pun semakin diteguhkan di dalam panggilan kemenangan iman kita. Amin. Mari kita bersaat teduh. Terima kasih ya Allah, karena keberanian-Mu sebagai pemimpin menuai kualitas yang membanggakan, menuai buah yang memang memberikan kelangsungan. Dan itu nyata ketika setiap kami yang mau percaya, maka segala tantangan rintangan yang menghantui diri kami dapat kami lalui oleh karena kami yakin pemeliharaan Tuhan yang membawa ketenangan, kenyamanan dalam setiap kami melakukan karya-karya yang baik, karya-karya damai sejahtera dari Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan diri kami, tuntunlah kami, pimpinlah kami, supaya kami juga bisa menjadi seorang pemimpin bagi kehidupan yang baru. Kehidupan yang penuh dengan kasih anugerah Tuhan yang telah mengasihi, sekaligus yang membawa kami di dalam kebenaran dan keadilan. Tuhan, kami menyerahkan pelayanan gereja kami ini semakin hari semakin nyata sebagaimana Engkau kehendaki. Untuk memiliki keberanian, tidak melarikan diri, dan tidak dengan motif keuntungan diri, tetapi semata pengabdian, sehingga kami mampu mewujudkan totalitas, integritas kami di dalam perutusan yang Tuhan berikan kepada kami sebagai umat kudus kepunyaan Tuhan.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita mempersiapkan diri masuk di dalam sakramen perjamuan. Kita memperingati akan karya kasih Tuhan di dalam Yesus Kristus yang menebus dosa kita. Sakramen perjamuan pada saat ini yang kita lakukan didasarkan di dalam perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalibkan. Di dalam perjamuan itu, Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada para murid. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam sakramen perjamuan ini, maka kita senantiasa diingatkan akan 4 makna penting. Pertama, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan dari Allah bagi manusia. Kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan kepada kita bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga kepunyaan Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan sempurna di surga sebagai wujud sempurnaan akan keselamatan yang kekal di hadirat Allah. Dan yang terakhir, sakramen perjamuan menunjukkan serta mengingatkan akan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus Kristus yang juga telah bangkit, naik ke surga, dan akan datang yang kedua kalinya. Oleh karena itu, mari kita memeriksa, menguji diri kita masing-masing sekali lagi dengan bertanya di dalam diri kita demikian. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita ada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan sendiri serta usaha sendiri kita tidak mampu melepaskan diri dari kondisi dosa, sehingga kita sungguh-sungguh membutuhkan juru selamat yang berkuasa untuk melepaskan kita dari dosa. Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh yakin kepada Allah yang telah menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad untuk menyerahkan diri agar dapat hidup sesuai dengan firman-Nya? Dan yang terakhir, apakah kita juga sungguh-sungguh bertekad senantiasa bersedia menjalani hidup baru dengan penuh syukur atas anugerah penyelamatan yang telah Allah anugerahkan kepada kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi setiap orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali segenap dosanya, serta memohon pertolongannya agar dapat melaksanakan semua yang menjadi perintah Tuhan. Kini marilah kita menundukkan kepala kita di dalam doa, memohon pertolongan Tuhan.
Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memakai sakramen perjamuan saat ini menjadi sarana pemeliharaan iman percaya kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus. Bahkan kami juga senantiasa akan memiliki pengharapan perjamuan yang sempurna di surga sebagai wujud kesempurnaan yang kekal di hadirat Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di hadapan kita telah tersedia roti serta anggur yang menjadi lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus. Marilah saat ini kita kembali mengingat Tuhan Yesus yang telah naik ke surga dan meneguhkan di dalam hati kita bahwa Tuhan Yesus Kristus akan senantiasa memelihara kehidupan iman percaya kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, roti yang dipecahkan ini menjadi lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah sambil ingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai korban tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, anggur yang ada di dalam cawan ini lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah, minumlah, sambil ingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai kurban tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan, karena saat ini kita telah diperbolehkan untuk menerima berkat di dalam sakramen perjamuan ini sebagai kesempatan kita kembali untuk mengingat akan kasih Tuhan yang besar dan memberikan pengharapan, kehidupan, serta pemulihan. Karena itu, mari kita memuji Tuhan di dalam jiwa kita yang demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku,
Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat kudus kepunyaan Tuhan di seluruh muka bumi ini, di sepanjang masa, kita akan meneguhkan pengakuan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat kudus kepunyaan Tuhan, kini saatnya kita akan melangkahkan kaki kita meninggalkan tempat peribadatan kita untuk melaksanakan peribadatan kita sebagai perutusan yang Tuhan kehendaki, menjadi pemimpin yang memiliki keberanian. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan
kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Undurlah, terimalah berkat penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Haleluya. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Mari kita melangkahkan perutusan Tuhan, melangkah di dalam perutusan Tuhan pada saat ini, diiringi dengan semangat pelengkap Kidung Jemaat 165 bait yang pertama, janji yang manis. Yang manis kau tak kulupakan, tak terombang ambing lagi jiwaku. Kalau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh,